Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih al-mutaqaddil bi ihsanihi wa karamih alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk bermajelis ilmu kembali setelah sekian lama kita libur ya. Libur bulan Ramadan dan pertengahan Syawal, dan akhirnya kita bisa kembali lagi ke majelis ilmu. Semoga semangat kita untuk menuntut ilmu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan memasuki sebuah bab baru, sebuah kajian baru, yaitu tentang pentingnya menikah. Kebetulan ini juga pas di bulan Syawal, dan kita tahu sama-sama bahwasanya banyak yang melangsungkan akad nikah di bulan Syawal ya. Dan kita akan membahas dulu apa-apa saja yang berkaitan dengan pernikahan, karena memang setiap dari kita pasti membutuhkan pernikahan. Bagi yang sudah menikah, kita tetap harus mempunyai ilmu, karena kita mempunyai anak, mempunyai cucu, mempunyai keturunan, mempunyai keluarga, keponakan, dan lain sebagainya. Dan mereka semua pasti akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui ilmunya sebelum kita masuk ke dalam bab pernikahan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kata pernikahan, apa yang ada di dalam benak kita? Nah, biasanya kalau kita membahas tentang fikih ibadah, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, dan ketika kita masuk kepada fikih pernikahan misalnya, pasti semua hati kita merasa senang. Hati kita merasa condong, dan kita senang dalam mempelajari hal-hal yang berbau tentang pernikahan. Karena memang pada dasarnya semua dari kita pasti condong dan menginginkan pernikahan dan adanya sakinah, mawaddah, warahmah bersama dengan pasangan-pasangan kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sebelum kita mulai untuk belajar tentang fikih pernikahan ini, kita perlu dan patut untuk meluruskan niat kita. Kita niatkan bahwasanya kita mempelajari fikih pernikahan ini karena ini merupakan salah satu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan di dalam Al-Qur'an dan apa-apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita belajar tentang pernikahan ini, kita meniatkan agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika seseorang baru pertama kali menikah atau baru saja dalam fase-fase awal menikah, maka tidak jarang dari mereka yang hanya saling menuntut hak dan melupakan kewajiban. Nah, ini yang salah. Padahal hak dan kewajiban harus berjalan secara bersamaan. Karena apa? Kalau kita hanya fokus untuk menuntut hak dan melalaikan kewajiban-kewajiban kita, pasti kita akan berselisih, akan tidak cocok, akan terjadi perselisihan di antara kita dengan pasangan kita, akan terjadinya pertengkaran di antara kita dengan pasangan kita. Akibat dari apa? Akibat dari hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban. Oleh karena itu, masing-masing dari kita harusnya berusaha untuk memberikan ketenangan kepada pasangannya. Karena tujuan dari menikah apa? Litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Biasanya sering ya kita dengar ketika kita hadir resepsi pernikahan, ketika kita menghadiri akad nikah, pasti ayat yang dibaca adalah ayat yang menyuruh kita untuk menikah dengan tujuan agar litaskunu ilaiha, agar kita berbahagia bersama dengan pasangan kita, merasakan sakinah. Litaskunu itu merasakan sakinah atau ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di antara kedua pasangan tersebut mawaddah atau kecintaan dan rahmat di antara keduanya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebelum menikah kita harus luruskan niat kita dulu, bahwasanya kita menikah, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui pasangan kita. Contoh, seorang laki-laki dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika ia memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang istri dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia melayani suaminya. Jadi kita mengharapkan pahala dari pasangan kita atau apa yang kita lakukan untuk pasangan kita, maka kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke dalam fikih pernikahan, kita harus perlu tahu dulu apa arti dari nikah. Nikah secara bahasa berarti bersatu. Nah, jadi kalau tanakahatil asjar, yaitu pohon bersatu di antara kedua pohon tersebut. Begitu juga manusia, ketika kita menikah maka kita menyatukan di antara dua individu yang berbeda. Mungkin salah satu dengan yang lainnya tidak saling kenal sebelumnya. Misalnya suaminya orang Bali, istrinya orang Jawa misalnya, tidak saling kenal sebelumnya, tapi dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah akad pernikahan. Oleh karena itu bersatunya satu pasangan di antara bersatunya kedua pasangan tersebut, itulah yang dikatakan secara bahasa dengan pernikahan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas apa hukum dari pernikahan seseorang. Hukum dasar menikah adalah apa? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah makruh? Apakah mubah? Ataukah apalagi satu haram? Siapa ada yang tahu apa hukum dasar atau hukum asli dari pernikahan? Kayaknya kita perlu bawa hadiah nih, biar ada yang jawab. Ya, silakan. Jadi hukum dasarnya sebuah pernikahan adalah sunnah, karena kita disunnahkan oleh Allah oleh Rasulullah SAW untuk menikah. Namun hukum dari pernikahan seseorang bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah. Dan itu nanti akan kita bahas insya Allah satu demi satu. Hal sunnah dari sebuah pernikahan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu beliau melarang salah seorang sahabat yang bernama Utsman ibn Mad'un, melarang at-tabattul. At-tabattul itu tidak mau menikah. Pada suatu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan, anna Rasulullah SAW radda ala Utsman ibn Mad'un at-tabattul, bahwasanya Rasulullah SAW mengingkari at-tabattul yang dilakukan oleh Utsman ibn Mad'un. At-tabattul yaitu tidak mau menikah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menikah. Dan juga ada sebuah riwayat lagi yang mengatakan bahwasanya salah seorang sahabat Rasulullah SAW berkata, "Laulam yabqa min ajali illa 'ashratu ayyam." Kalau ajalku hanya tersisa 10 hari saja, wa a'lamu anni amutu fi akhiriha,
dan aku tahu bahwasanya hari ke-10 nanti aku akan meninggal dunia, la tazawwajtu makhafatal fitnah, maka aku pasti akan menikah karena aku takut terjerumus dalam fitnah. Dan kita tahu sama-sama sekarang, kalau orang-orang dulu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW dulu takut terjerumus ke dalam fitnah, kalau sekarang fitnah itu yang mendatangi kita, cobaan-cobaan itu yang mendatangi kita. Contohnya apa? Kita insya Allah bilang pada diri kita, insya Allah kita selamat dari fitnah, insya Allah kita tidak tergoda dengan wanita-wanita. Tapi wanita-wanita tersebutlah yang datang kepada kita. Dengan cara apa? Handphone, dengan cara video, dengan cara YouTube. Kadang kita tidak mau untuk membuka sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata di antara 1 dan 2 video itu ada iklan. Iklan yang menampakkan seseorang yang tidak menutup auratnya. Jadi kita bukan hanya berusaha menghindari fitnah, tapi fitnah itu sudah datang kepada diri kita. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari fitnah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah perkataan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya beliau berkata, laisatil uzubatu min amril islami fi syai', bahwasanya Imam Ahmad mengatakan bahwasanya al-uzubah atau tidak menikah itu tidak baik dan bukan termasuk ajaran Islam. Karena ajaran Islam kita berusaha untuk menjaga diri kita agar tidak terjerumus kepada perzinaan, agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Salah satu caranya yaitu membentengi diri kita dengan melakukan pernikahan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau ada 2 pilihan, misalnya seseorang pemuda mempunyai uang 50 juta dan dia ingin menikah dan ia ingin juga untuk pergi haji. 50 juta insya Allah sudah bisa untuk pergi haji, tinggal nambah-nambahin dikit aja. Dan apabila seseorang tersebut benar-benar tidak mampu untuk menahan syahwatnya, tidak mampu untuk menahan dirinya apabila ia tidak menikah, maka mana yang lebih wajib bagi dia? Kan tadi kita sudah bahas, hukum pernikahan adalah sunnah, sedangkan melaksanakan ibadah haji adalah wajib, termasuk salah satu dari rukun Islam. Tapi kalau seorang pemuda tersebut dia tidak mampu menahan syahwatnya, sedangkan dia punya uang sama-sama 50 juta, yang mana keduanya itu bisa digunakan untuk menikah, bisa 50 juta ya untuk membeli mahar sekian, untuk walimah sekian dan seterusnya. Kemudian 50 juta ini bisa juga untuk berangkat haji, maka yang paling wajib bagi seseorang tersebut atau seorang pemuda tersebut yang tidak mampu untuk menahan syahwatnya adalah menikah. Nah, jadi para ulama mengatakan lebih wajib bagi dia untuk menikah dibandingkan untuk pergi haji. Karena apa? Karena dengan menikah dia bisa membentengi dirinya dari perbuatan zina. Dengan menikah dia bisa mengurangi maksiat. Dengan menikah dia bisa mendapatkan ketenangan yang ada pada dirinya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul pertanyaan berikutnya, apakah nikah harus mapan atau tidak? Coba kita voting dulu nih. Yang mengatakan nikah harus mapan, angkat tangan. Oh, saya harus mapan dulu baru nikah. Yang mengatakan bahwasanya nikah tidak harus mapan, abstain semuanya. Para ulama merumuskan di sini bahwasannya menikah tidak harus mapan, merujuk kepada beberapa dalil-dalil yang ada di dalam syariat kita. Bahwasanya pernah Rasulullah SAW menikahkan salah seorang sahabat beliau dengan salah seorang sahabiyah dan menyuruh sahabat tersebut untuk mencari mahar walaupun 1 cincin besi, bukan cincin emas ya, cincin besi.
Jadi di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya menikah tidak harus mapan. Walaupun seseorang tersebut yang ingin untuk menjaga dirinya dari perbuatan zina dan dia belum mempunyai uang yang cukup, belum mempunyai dana yang cukup, belum mempunyai rumah, belum mempunyai kendaraan, tapi dia berusaha untuk menjaga dirinya dari perbuatan dosa, maka insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang yang datang kepada beliau yang ingin menikahi seseorang wanita, iltamis khataman min hadid, carilah mas kawin walaupun hanya satu buah cincin dari besi, bukan cincin emas tapi cincin dari besi. Karena apa? Karena kita melihat maslahatnya bagi anak muda tersebut. Kalau dia harus menunggu mapan, kalau dia harus menunggu karirnya tinggi, maka takut dia terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa tahu bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Beliau adalah pemimpin untuk kaum muslimin. Beliau adalah seorang yang ahli dalam strategi perang. Beliau adalah seorang ayah, beliau adalah seorang suami. Namun sering kita dapati kisah bahwasanya tidak ada satu makanan apapun di rumah Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah ini lebih dari seorang presiden. Rasulullah ini pemimpin dalam hal apapun. Namun tidak jarang kita temui beliau dapurnya tidak ngepul. Ya, tidak ngepul, tidak ada asap di dapur beliau dalam waktu yang tidak sebentar, dalam waktu berhari-hari. Oleh karena itu dari sini juga ulama menyimpulkan bahwasanya seseorang menikah tidak harus menunggu mapan dulu, tidak harus nunggu financial freedom atau free secara finansial, menunggu harus punya rumah, menunggu harus punya mobil, menunggu harus punya uang sekian ratus juta, tidak. Karena apa? Karena setelah kita menikah, maka rezeki istri kita, rezeki anak kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Coba kita lihat, tadinya kita misalnya mempunyai atau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takaran sekian. Maka setelah nikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah rezeki tersebut, yang rezeki istri kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Rezeki anak-anak kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan itu semua adalah berkat kita menikah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita punya anak, kita punya keponakan, kita punya keluarga-keluarga yang masih belum menikah, maka kita nasihati mereka agar mereka bisa segera untuk menikah dan bisa menjaga dirinya dari gejolak syahwat. Karena setelah menikah, maka gejolak syahwat tersebut bisa diredam. Dan ketika kita melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa melampiaskan syahwat kita kepada sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pasangan kita. Contoh, seseorang tidak mempunyai uang, maka ia akan berusaha untuk mencari uang atau mencari harta. Kalau dia mempunyai iman, maka dia mencari yang halal. Kalau imannya tidak kuat, maka dia mencari yang haram. Begitu juga pasangan. Ketika kita sudah diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak perlu lagi mencari yang haram, karena kita sudah mempunyai pasangan kita yang halal. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah ini khusus bagi bapak-bapak, menikah disunnahkan 1 atau 2 atau 3 atau 4? Saya sambil minum dulu ya. Lama mikirnya soalnya. Berapa Pak? Sunnahnya nikah berapa? Bu, dengar Bu? 4.
Empat katanya laki-laki itu. Para ulama menyimpulkan, dan saya membaca di salah satu syarah dari Syekh Az-Zahim, beliau adalah pengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan bahwasanya pada dasarnya sunnah menikah adalah satu, karena dengan satu itu dia sudah bisa untuk menyalurkan syahwatnya, dia sudah bisa untuk terbebas dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali seseorang tersebut benar-benar mempunyai syahwat yang sangat luar biasa besar dan tidak cukup dengan satu wanita, maka ia diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu. Namun pada dasarnya disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi satu wanita, kalau memang dengan itu sudah tercukupkan syahwatnya. Karena ditakutkan apabila ia menikah lebih dari satu, maka dia tidak bisa berbuat adil. Karena adil itu tidak semudah apa yang kita ucapkan di mulut saja, namun pada prakteknya sangat susah sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil disunnahkannya kita untuk menikah yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa dari kalian yang berkemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Kenapa? Karena dengan menikah itu kita bisa meredam syahwat kita. Dan bagi yang belum bisa, nah ini ada alasan berikutnya ya, alasan man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Apa alasannya? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah bisa memudahkan kita untuk menundukkan pandangan, bisa memudahkan kita untuk ghaddul basar. Ketika kita melihat mungkin wanita yang membuka aurat dan lain sebagainya, kita bisa menundukkan pandangan. Saya juga punya kok di rumah. Nah, ketika wanita juga melihat laki-laki yang sangat luar biasa, necis, wangi dan lain sebagainya, dia juga bisa menundukkan pandangan. Saya juga punya kok suami saya di rumah. Nah, seperti itu, karena perintah untuk menundukkan pandangan bukan hanya kepada laki-laki saja, tapi juga kepada wanita juga. Wa ahsanu lil farj, dan bisa lebih menjaga kemaluan seseorang. Wa man lam yastati', dan bagi siapa yang belum bisa untuk menikah, belum mampu dalam hal apapun, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah ia berpuasa, fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa tersebut menjadi benteng buat dirinya sendiri. Nah, yang dimaksud man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa dari kalian yang bisa untuk al-ba'ah. Al-ba'ah di sini yaitu memiliki kemampuan untuk menikah. Kemampuan untuk menikah apa? Kemampuan memberikan nafkah kepada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, yaitu pangan, sandang, papan. Jadi kalau dia sudah mampu untuk memberikan rezeki atau memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu nafkah lahir apa saja, seperti dia mendapatkan uang dan dia memberikan kepada istrinya makanan. Kemudian dia mempunyai uang juga dan dia memberikan kepada istrinya pakaian. Pakaian apa? Pakaian kalau kata ulama yang diwajibkan memberikan pakaian atau kiswah kepada istri yaitu minimal 1 kali dalam setahun. Nah, jadi dalam 1 kali dalam setahun minimal kita memberikan baju kepada istri kita, baju yang baru lah, atau baju yang bagus, atau baju yang sesuai dengan kemampuan finansial kita. Begitu juga kita memberikan ia tempat tinggal. Tempat tinggal di mana? Apakah harus di rumah mewah? Enggak. Yaitu bisa mungkin di kos-kosan, bisa mungkin di rumah kontrakan, bisa juga mungkin di rumahnya dia sendiri dan lain sebagainya. Jadi berkewajiban atau mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah lahir kepada istri. Dan juga nafkah batin, yaitu bergaul atau berhubungan suami istri, yang akan kita bahas pada bab-bab berikutnya.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi adalah pembahasan mengenai hukum menikah yang sunnah. Kapan menikah menjadi wajib? Menikah menjadi wajib seperti yang sudah kita misalkan tadi, sudah kita contohkan, yaitu andai kata seseorang punya uang dan dia tidak mungkin bisa menahan dirinya dari zina kalau dia tidak menikah. Pokoknya kalau saya nggak menikah, saya terjerumus dalam perzinahan. Maka bagi seseorang tersebut hukumnya wajib untuk menikah. Karena apa? Karena untuk membentengi dirinya. Karena ada sebuah kaidah dalam ilmu usul fiqh, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Artinya suatu perbuatan menjadi wajib hukumnya jikalau kita tidak melakukan hal tersebut, maka kita akan terperosok dalam perbuatan dosa. Kalau kita tidak menikah, kita akan terperosok dalam perbuatan zina misalnya, waliyadzubillah. Maka bagi seseorang tersebut nikah hukumnya adalah wajib. Namun pada dasarnya bagi orang lain nikah itu hukumnya adalah sunnah, tapi bagi orang tersebut bisa menjadi wajib. Kemudian kapan nikah tersebut bisa haram hukumnya? Nah, ada yang tahu nggak? Bagi seseorang, oh kamu haram untuk menikah. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Misalnya seseorang wal'iyadzubillah terjangkit dengan penyakit yang sangat luar biasa, wal'iyadzubillah, yaitu penyakit LGBT misalnya. Dia tidak suka dengan lawan jenis, dia suka dengan sesama jenis, wal'iyadzubillah, tapi agar dia menutupi status sosialnya, agar dia dibilang wajar, agar dia dibilang tidak bengkok, maka ia berusaha untuk melegalkan pernikahan, padahal pada dasarnya dia tidak suka dengan pasangannya, tapi dia berusaha untuk menikah hanya untuk menutupi status sosialnya, agar dia dibilang, oh ini dia tidak sakit orang ini, oh ini orang ini adalah orang biasa seperti kita. Maka bagi orang ini hukumnya menikah adalah haram atau tidak diperbolehkan di dalam agama. Karena apa? Karena wanita atau yang menjadi istrinya akan menjadi korban. Ketika dia sudah menikah, maka istrinya mungkin diberikan nafkah lahiriah, diberikan nafkah, diberikan uang jajan, diberikan baju dan lain sebagainya, tapi tidak akan pernah diberikan nafkah batin karena dia tidak tertarik dengan lawan jenis. Maka bagi orang tersebut hukumnya menikah adalah haram. Contoh lainnya, ketika seseorang misalnya pegawai negeri atau pegawai swasta dan dia mempunyai jadwal untuk kunjungan kerja ke luar daerah selama 3 hari. Nah, ketika dia kunjungan kerja selama 3 hari di daerah tersebut, dia menikah hanya untuk iseng saja. Jadi dia tidak menikah untuk merajut tali perkawinan, tidak, hanya dia ingin melegalkan berbuat seks secara agama. Dan setelah dia menikah, dia meniatkan dirinya akan menceraikan wanita tersebut setelah 3 hari. Maka bagi dia hukum menikah ketika ini yaitu haram atau tidak diperbolehkan, karena memang dia menikah dan dia meniatkan nikah tersebut untuk cerai. Kemudian kapan menikah menjadi makruh? Seorang menikah menjadi makruh atau hukum bagi seorang tersebut makruh ketika orang tersebut mempunyai sifat innin atau tidak memiliki syahwat. Pada dasarnya ia boleh menikah ketika itu ya, tapi lebih utama bagi dia untuk tidak menikah. Contohnya siapa? Orang yang sudah terlalu tua. Nah, misalnya istrinya meninggal dunia, terus dia sudah terlalu tua, 70 tahun, tapi dia ingin menikah dengan wanita yang berumur 20 misalnya, atau berumur 25. Maka itu sebaiknya dia untuk tidak menikah. Karena apa? Karena dia misalnya sudah mempunyai sifat innin atau memiliki lemah syahwat, dan dia sudah pernah menikah, sudah punya anak dan lain sebagainya. Dan bagi orang tersebut sebaiknya untuk tidak
menikah. Karena apa? Karena takut tidak bisa memberikan nafkah batin kepada pasangannya. Sedangkan memberikan nafkah batin sama wajibnya dengan memberikan nafkah lahir kepada istrinya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah bahas ya hukum-hukum menikah, kapan bisa menjadi sunnah atau pada dasarnya sunnah, kapan bisa menjadi wajib, kapan bisa menjadi makruh, kapan bisa menjadi haram, dan kapan bisa menjadi mubah, yaitu ketika misalnya dia kerja di suatu pondok pesantren, yang mana dia seorang laki-laki kerja di sebuah pondok pesantren mengajar hanya laki-laki, tidak mungkin tergoda dengan wanita, rekan kerjanya tidak ada yang wanita, amanlah dia. Matanya juga tidak melihat kecuali melihat kepada kitab, melihat kepada Al-Quran, dan dia tidak terfitnah, dan dia tidak mendapatkan cobaan berinteraksi dengan lawan jenis. Maka bagi orang tersebut hukum menikah adalah mubah. Dia boleh untuk menikah dan boleh untuk tidak menikah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya hukum asal menikah adalah sunnah, dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya an-nikahu min sunanil mursalin wa huwa afdalu minat takhalli li naflil ibadah. Nikah itu atau menjalin pernikahan adalah sunnahnya para rasul, karena para rasul sallallahu alaihi wasallam mereka juga menikah. Para rasul dan para nabi juga menikah, dan mereka melakukan pernikahan tersebut dan menyuruh para kaumnya juga untuk menikah. Dan wa huwa afdalu minat takhalli li naflil ibadah, dan menikah tersebut lebih baik dibandingkan kita fokus terhadap ibadah-ibadah sunnah. Contohnya bagaimana? Contohnya A dan B. Misalnya A, setiap hari kerjaannya setiap malam sholat tahajud, kemudian habis itu sholat subuh. Setelah sholat subuh dia zikir pagi, membaca Al-Quran, nunggu sampai syuruk. Setelah syuruk dia sholat duha, setelah sholat duha dia sholat sunnah lainnya, kemudian dia membaca Al-Quran, karena dia fokus untuk beribadah. Tapi ibadahnya semua ini adalah ibadah sunnah. Dan B ini dia tidak pernah melakukan ibadah-ibadah sunnah. Malam hanya dia sholat berjamaah isya di masjid misalnya. Pulang sudah dia nggak melakukan ibadah sunnah lagi, langsung tidur. Bangun-bangun langsung melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh pergi beli nasi kuning misalnya. Pulang dari beli nasi kuning pergi ngantar sekolah. Pulang dari pergi ngantar sekolah, ngantar istrinya berobat ke rumah sakit. Pulang dari istrinya ngantar berobat ke rumah sakit, ngantar istrinya ke pasar. Pulang dari istrinya ke pasar, jemput sekolah, dan seterusnya. Tidak pernah melakukan ibadah-ibadah sunnah. Mana yang lebih baik? Kata ulama yaitu B, atau yang kedua. Karena menikah itu lebih baik dibandingkan seseorang fokus untuk beribadah sunnah. Namun ibadah wajib tetap wajib ya, bagi A maupun B. Jadi orang yang setiap malamnya tahajud, orang yang setiap paginya sholat duha, orang yang selalu membaca Al-Quran tidak pernah berhenti, itu kalah dibandingkan dengan seseorang yang mencukupkan dirinya dengan ibadah-ibadah wajib, namun dia paginya beli nasi kuning, antar sekolah, antar istrinya ke pasar, dan lain sebagainya sampai siang, dan setelah itu dia berusaha untuk mencari rezeki atau mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Jadi kata para ulama, yang kedua itu adalah yang lebih baik, yaitu yang menikah. Pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh 3 orang. Dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anna thalathatal ladzina ja'u ila buyutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang yang datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ahaduhum, salah satu dari mereka bertiga mengatakan, inni aqumul lail fala anam. Pokoknya aku setiap malam qiyamul lail aku tidak akan tidur. Dan yang kedua, asum fala uftir. Pokoknya aku setiap hari puasa, aku tidak buka-buka. Maksudnya
hari ini puasa, maghrib buka, besoknya puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi. Kemudian yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau aku hanya fokus ibadah dan aku nggak mau kawin, aku tidak mau menikah. Jadi dia hanya fokus untuk beribadah saja. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Ketahuilah bahwasanya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu wa uftir. Tapi aku puasa, kadang-kadang aku tidak puasa. Wa usolli wa arqud. Aku sholat malam dan aku tidur juga. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mau atau tidak suka terhadap sunnahku ini, maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi adalah pentingnya kita untuk menikah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah mungkin ada 1 atau 2 penanya karena 4 menit lagi ya adzan. 4 menit lagi adzan, jadi dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Insya Allah kalau saya tidak bisa menjawab, maka insya Allah akan saya bantu carikan jawabannya. Contoh. Dan ada lagi yang mau nanya, mau nikah 2-3 kan sudah terbatas kan? Iya. Dia kan sakit. Dia kembali ke sini. Ini setelah sampai di sini ini masih di rumah sakit atau masa kalau musafir mereka sholat saya masih bisa dirusuk, artinya saatnya saja. Berapa hari di sini, Pak? Ya kalau sini banyaknya mungkin sekitar 6 jam. Iya, maksudnya berapa hari mau tinggal di sini? Yang dari pertanyaan saya itu kira-kira waktu musafir itu berapa hari sudah dihitung, saya masih dihitung musafir. Ya, beliau bertanya tapi di luar tema ya. Seorang dihitung musafir setelah beliau bepergian selama beberapa hari. Wallahu a'lam, ada banyak ulama dan banyak pembagian, tapi yang saya lebih condong yaitu seorang dikatakan musafir apabila dia bepergian 4 hari. 4 hari atau kurang, itu masih termasuk musafir. Kalau dia sudah di atas 4 hari, maka dia sudah tidak termasuk musafir lagi. Wallahu a'lam. Saya sementara di sini sebelum ada 4 hari masih dihitung musafir gitu. Bapak niatnya di sini mau berapa hari? Ya mau berobat nggak tahu berapa hari di rumah sakit. Ya kalau berobat nggak tahu berapa hari, kemungkinan belum jelas ya antara berapa hari, maka selama itu Bapak masih bisa dikatakan sebagai musafir dan boleh menjamak sholat. Allah. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita akan melanjutkan di Jumat-Jumat yang akan datang mengenai pembahasan tentang pernikahan, dan nanti akan kita infokan insyaallah temanya setiap sebelum hari Jumat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.